Harapan atau permintaan bernada memelas Netanyahu ini adalah hal biasa. Dunia diplomasi memang tidak semata-mata mengedepankan bukti keras atau hard evidence. Terkadang, sang penerima pesan salah menerjemahkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekitar pertengahan Oktober tahun ini, media Israel dan internasional gencar memberitakan harapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Arab Saudi dan Indonesia. Mengapa? Figur nomor satu di negara Zionis ini berharap dua negara berpengaruh di dunia Islam tersebut dapat segera menormalisasi atau membuka hubungan diplomatik dengan mereka. Media-media lokal seperti Kayhan dan Press TV sontak mengaitkan harapan Netanyahu ini dengan rencana pelaksanaan pemilu di Israel yang akan dilaksanakan 2 November tahun depan. Menurut mereka, Netanyahu berharap bahwa jika satu atau bahkan kedua negara tersebut melakukan normalisasi, kredibilitas politiknya yang terus runtuh dapat bangkit kembali. Dalam logika sederhana, harapan Netanyahu sah-sah saja. Berdasarkan survei yang dilakukan lembaga riset Israel Democracy Institute atau IDI akhir Juni 2025, tingkat kepercayaan rakyat Israel kepada Perdana Menteri terlama tersebut hanya sekitar 40%. Padahal belum lama sebelum proses survei di atas, Israel menggempur dan membunuh beberapa figur penting di Iran. Sebuah hal yang dibanggakan rejim Netanyahu sebagai kemenangan militer dan intelijen. Sekilas, harapan atau permintaan bernada memelas Netanyahu ini adalah hal biasa. Seorang politisi sudah sewajarnya berjuang untuk mendapatkan dan selanjutnya melanggengkan kekuasaannya. Diperolehnya dukungan dari dua negara berpengaruh di dunia Islam, Arab Saudi selaku kekuatan regional di Timur Tengah, dan Indonesia selaku negara berpopulasi besar yang mayoritas Muslim akan menjadi kemenangan diplomatik bagi Israel. Dampak lanjutannya, kemenangan ini menjadi injeksi kekuatan bagi sang Perdana Menteri untuk kembali bertarung pada pemilu Israel 2026. Netanyahu sendiri notabene sudah sejak lama menyuarakan harapan akan normalisasi dengan Indonesia. Pada Maret 2016 misalnya, saat menerima rombongan wartawan Indonesia di Tel Aviv, ia menyatakan harapan tersebut secara terbuka. Sebagaimana reportase Times of Israel, Netanyahu menyatakan bahwa terjalinnya hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia akan semakin menguatkan perdagangan kedua negara. Dan pada situasi krisis saat ini akibat perang berkepanjangan di Gaza, di mana citranya di dalam negeri semakin terpuruk, harapan Netanyahu akan normalisasi menjadi memuncak. Hal ini mengingat bahwa jika ia kalah, Netanyahu akan tersingkir dari kursi tertinggi pemerintahan Israel. Setelah itu, ia harus bersiap menghadapi 3 tuntutan pengadilan korupsi yang dilayangkan sejak 2020. Proses pengadilan hanya tertunda karena perang yang ia lancarkan di Gaza. Sementara di dunia internasional, khususnya di negara-negara anggota Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC, kapanpun ia dapat ditangkap. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney misalnya, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa otoritasnya siap menangkap Netanyahu jika berada di wilayah mereka. Padahal dahulu, Kanada sangat vokal dalam membela Israel. Terlepas dari permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi Netanyahu, harapan atau rengekannya kepada Indonesia tidaklah berdiri sendiri tanpa alasan. Kita mungkin beranggapan ia berilusi, tetapi yang Netanyahu lakukan sejatinya bersumber dari persepsi yang ia tangkap dari Jakarta. Walaupun bisa jadi ia salah menangkap pesan. Persepsi pertama, pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan Prabowo tersebut setidaknya disampaikan di dalam 2 forum penting. Pertama,
saat konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta 28 Mei 2025 dan kedua pada Majelis Umum PBB 24 September 2025. Sekalipun pernyataan Prabowo selalu disertai kondisionalitas bahwa normalisasi harus didahului pengakuan terhadap Palestina oleh Israel, narasi yang terus diangkat oleh media lokal adalah pengakuan dan bahkan keinginan Indonesia untuk melindungi keamanan mereka. Lebih unik lagi, salutasi Shalom yang notabene lazim diucapkan Prabowo di tanah air sebagai penghormatan terhadap kaum Nasrani justru diartikan dan disambut hangat oleh media Israel sebagai salutasi bagi mereka. Persepsi kedua, Presiden Prabowo di awal 2025 menyatakan keinginan Indonesia menampung warga Gaza yang memerlukan tindakan medis darurat. Bahasa sederhananya, mengevakuasi rakyat Gaza ke Indonesia. Keinginan Prabowo tersebut kemungkinan besar dibaca oleh Netanyahu sejalan dengan keinginan atau rencana mereka untuk merelokasi warga Gaza. Padahal, sejatinya terdapat perbedaan esensial. Relokasi Netanyahu adalah tiket satu arah, one-way ticket, keluar dari Gaza tanpa kembali, alias deportasi. Adapun rencana Prabowo, siogianya adalah tindakan darurat, temporer, di mana di kemudian hari warga Gaza yang sudah pulih harus kembali ke bumi Palestina. Persepsi ketiga, saat menyampaikan pidato berapi-api di Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo dianggap permisif atau bahkan suportif kepada Israel. Karena itulah Netanyahu bahkan mengutip pidato Prabowo saat ia mendapatkan giliran berpidato di depan Majelis Umum PBB 26 September 2025. Netanyahu menyatakan, jika diterjemahkan, saya mencatat kata-kata yang penuh semangat yang disampaikan di sini oleh Presiden Indonesia. Ini adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dan ini juga merupakan pertanda tentang apa yang bisa terjadi di masa depan. Berdasarkan rentetan fakta di atas, wajar jika Netanyahu memiliki persepsi positif terhadap Indonesia. Ia menjadi sangat berharap, bahkan seolah merengek kepada Prabowo. Terbukti, media-media lokal Israel sempat masih memberitakan kalau Prabowo akan berkunjung ke Israel usai hadir di KTT Sharm el-Sheikh pada 13 Oktober 2025. Beruntung, isu liar dan berbahaya tersebut langsung dibantah oleh Menlu RI Sugiono. Sebagai konklusi, kiranya cukup terang benderang, Netanyahu salah mempersepsikan pernyataan Prabowo. Bahasa gaulnya, ia terkena PHP. Sebaliknya, terlepas dari kesalahan persepsi Netanyahu, hal ini dapat menjadi catatan penting bagi Indonesia dan lebih khusus lagi Presiden Prabowo yang kita cintai. Dunia diplomasi memang tidak semata-mata mengedepankan bukti keras atau hard evidence. Ia penuh makna bersayap. Terkadang, sang penerima pesan salah menerjemahkan. Namun yang krusial, sang pengirim jangan sampai salah menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.